Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sistem Basis Data D kali ini akan mencoba menjelaskan panel proyek kami, di mana panel proyek kami adalah sistem pemanggilan dokter secara online. Dengan saya sendiri, Muhammad Rafki Mardi, NRP 3 terakhir 054. Kemudian saya Nur Putra Hanafi, NRP 0020. Saya Nur Hidayati, NRP 0028. Saya Muhammad Arif Faizil, NRP 0060. Dan pertama-tama kami akan mencoba menjelaskan bagaimana sistem PDM kami. Berikut penjelasannya. Saya akan menjelaskan mengenai PDM untuk basis data pada final project ini. Terdapat 11 entitas yang terdiri dari 8 entitas kuat dan 3 entitas lemah. Entitas lemah tersebut diantaranya yaitu ada detail pasien, kemudian detail dokter, dan entitas biaya. Dimulai dari entitas pasien. Pada entitas pasien ini terdapat beberapa atribut dengan primary key yaitu PSN_ID. Kemudian untuk entitas detail pasien terdapat beberapa atribut dengan primary key yaitu DP_ID. Lalu relasi antara dua entitas ini yaitu one-to-one dengan detail pasien itu dependen kepada pasien. Karena detail pasien ini entitas lemah, maka primary key dari entitas kuat yaitu PSN_ID ditambahkan ke dalam entitas yang lemah, yaitu pada detail pasien. Karena kardinalitasnya one-to-one, maka arah panahnya yaitu dari detail pasien ke pasien, kemudian dari pasien ke detail pasien. Kemudian untuk entitas dokter memiliki primary key yaitu doc_ID, kemudian detail dokter yaitu memiliki primary key DD_ID. Sama seperti detail pasien dan pasien, relasi antara detail dokter dan dokter itu one-to-one, dengan detail dokter itu dependen terhadap dokter. Kemudian antara pasien dengan laporan itu relasinya yaitu one-to-many. Sehingga bentuk PDM-nya yaitu primary key dari entitas yang memiliki maksimum relasi one itu ditambahkan ke entitas yang memiliki maksimum relasi many, yaitu dari pasien, PSN_ID itu ditambahkan ke laporan, sehingga arah panahnya dari laporan ke pasien. Kemudian untuk hubungan antara relasi antara entitas dokter dengan entitas laporan sama seperti entitas pasien, yaitu dengan menambahkan primary key doc_ID ke dalam laporan, sehingga arah panahnya dari laporan menuju ke entitas dokter. Kemudian untuk relasi antara administrator dengan laporan itu many to many, sehingga terdapat tabel baru yaitu verifikasi, yang di dalamnya terdapat LPR_ID dari primary key untuk dari laporan dan ADM_ID sebagai foreign key dari sebagai foreign key yang diambil dari primary key ADE administrator. Lalu kita tambahkan di sini primary key dari entitas verifikasi itu sendiri yaitu ver_ID. Lalu untuk laporan sendiri memiliki relasi dengan entitas status yaitu one-to-many, di mana primary key dari status itu ditambahkan ke dalam entitas laporan yang menjadi foreign key pada entitas laporan. Kemudian panahnya
dari laporan menuju ke status. Kemudian untuk entitas jenis layanan dengan laporan, hubungannya yaitu one to many dengan jenis layanan JLID ini ditambahkan ke laporan sebagai foreign key dan arah panahnya yaitu dari laporan ke jenis layanan. Kemudian untuk resep obat yaitu resep obat dengan laporan memiliki relasi one to many dengan RO_ID itu ditambahkan ke laporan sebagai foreign key, lalu arah panahnya dari laporan menuju resep obat. Kemudian karena biaya ini, entitas biaya ini memiliki relasi one to one dengan biaya itu dependen terhadap laporan, maka bentuk PDM-nya yaitu karena partisipasi dari kedua entitas ini berbeda, artinya arah panahnya yaitu dari biaya ke laporan dan laporan ke biaya. Dengan laporan ID itu ditambahkan ke entitas biaya dan dijadikan sebagai foreign key. Lalu pada laporan sendiri terdapat B_ID yang dijadikan sebagai foreign key yang diambil dari primary key dari biaya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai database yang kami buat di Microsoft Access. Nah, pada penjelasan PDM yang telah dijelaskan oleh Nur Hidayati, di sini kami mendapatkan sebuah relationship yang tampilannya sama dengan PDM. Nah, kemudian kami membuat 11 tabel di sini. Yang pertama ada tabel administrator, yang isinya ada ADM ID, kemudian ada ADM nama, kemudian alamat, sampai ke jenis kelamin. Nah, nanti ADM atau tabel administrator ini berhubungan atau berelasi dengan tabel verifikasi, sehingga nanti isinya ada di verifikasi. Nah, kemudian di tabel verifikasi sendiri ada hubungan dengan atau relasi terhadap tabel laporan, sehingga bisa dibilang tabel verifikasi ini merupakan penghubung antara administrator dengan tabel laporan. Dapat dilihat di sini ada verifikasi ID, kemudian ada laporan ID-nya, dan ada ADM ID. Kemudian masuk ke tabel laporan. Nah, tabel laporan ini merupakan tabel utama karena tabel laporan di sini memiliki atau menghubungkan banyak tabel lainnya. Padahal di sini ada laporan ID, kemudian tanggal masuk laporannya, tanggal pemeriksaan, kemudian tanggal selesai, kemudian laporan keluhan. Nah, di sini pasien menginput sebuah keluhan, nanti datanya masuk pada laporan keluhan. Contohnya seperti kram, panas, sakit gigi, rematik, dan lain-lain. Kemudian ada PSN ID, lalu status ID, di sini ada tabel status, kemudian doc ID. Nah, di doc ID ini ada beberapa yang belum terisi, sama dengan yang tanggal pemeriksaan dan tanggal selesai. Nah, nanti itu diisi oleh administrator. Bagaimana caranya? Yaitu nanti melihat dari status ID-nya. Kemudian selanjutnya pada tabel status dapat dilihat seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada tabel biaya. Tabel biaya sini ada BID, total dari biayanya, kemudian tanggal transaksinya. Dan di sini ada sebuah add, atau yang di sini isinya adalah sebuah upload dari gambar bukti pembayaran. Kemudian ada laporan dari ID yang membayar. Kemudian selanjutnya ada detail dokter. Ada DD-ID-nya, kemudian ada dokter ID, merujuk pada siapa dokternya, kemudian ada DD spesialis. Nah, di sini merujuk pada spesialisnya apa. Kemudian ada lama bekerjanya. Lalu kemudian pada tabel dokter, nah di sini terdapat dokter ID, kemudian nama dokternya, lalu jenis kelaminnya, alamat, nomor telepon, email, dan password.
lalu masuk ke detail pasien, hampir sama seperti detail dokter, tapi di sini terdapat riwayat penyakit. Jadi isinya adalah rincian dari pasien atau tubuh pasien. Contohnya seperti berat badan, tinggi badan, dan riwayat penyakit. Lalu selanjutnya pada pasien, tabel pasien, terdapat nama pasien, jenis kelaminnya, kemudian tempat tinggalnya, ada alamat, nomor telepon, email, dan sebagainya. Lalu pada jenis layanan ini ada dihubungkan oleh laporan. Jadi nanti pasien yang memasukkan keluhan akan memilih jenis layanannya. Contohnya ada BPJS, ada Mandiri, dan asuransi. Nah, di sini pada jenis layanan Mandiri ini diharuskan untuk membayar. Pada BPJS sendiri pembayaran bisa tidak dilakukan atau biayanya free, sama dengan asuransi. Kemudian selanjutnya pada resep obat. Nah, di sini resep obat berhubungan dengan atau berelasi dengan laporan. Ada ROID, kemudian deskripsi atau nama dari obat. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai database. Terima kasih. Ya, kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara menginput data ke dalam database pemanggilan dokter online daripada final project kami. Sebelumnya mohon maaf jika ada suara bising di belakang karena cukup ramai. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, Nur Putra, dari final project kami ada beberapa entitas di sini. Nah, entitas-entitas ini beberapa ada yang bisa diinput data barunya seperti seperti pasien, detail pasien, dokter, detail dokter, administrator, dan pastinya laporan. Nah, berikut akan saya tunjukkan bagaimana cara menginput data ke dalam administrator, pasien, detail pasien, dokter, detail dokter, serta bagaimana cara membuat laporannya. Ada beberapa form yang nantinya kita bisa melakukan input data ke dalam database dari masing-masing tabel ini. Mari kita mulai. Pertama-tama kita akan mencoba memasukkan data ke dalam tabel pasien dan detail pasien. Di sini sudah ada, saya siapkan form pasien. Nah, di sini nantinya tujuan dari form ini adalah untuk pasien-pasien yang baru pertama kali ingin melakukan penggunaan aplikasi dari dokter online ini. Karenanya untuk melakukan pendaftaran digunakanlah form ini nantinya untuk mereka. Nah, misalkan saya coba masukkan nama Muhammad Abdi Mardi, yang jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Padang, Jember aja. Terus alamatnya misalkan di nomor telepon misalkan sembarang aja 011 terusan, dan emailnya @gmail.com aja. Passwordnya 1234567. Dan tanggal lahirnya mungkin diketik saja, misalkan 2019 ya, misalkan saya daftarkan. Sebelum kita daftarkan, mungkin kita bisa lihat dulu apakah benar-benar input nggak sih daripada data yang kita masukkan ini. Sebelumnya kita coba buka tabel daripada pasien. Nah, di sini ada beberapa data dummy yang sebelumnya kita sudah masukkan untuk uji coba. Nah, di sini kita bisa lihat ID terakhir adalah Alika Novitasari dengan nomor pasien atau pasien ID-nya. Nah, sebentar. Pasien ID-nya yang terakhir dari 50. Nah, kalau misalkan aku masukkan atau aku daftarkan pasien ini, dia akan pasti masuk dalam tabel pasien. Coba kita coba daftar. Nah, ini menandakan bahwa data sudah masuk ke dalam database daripada pasien. Mari kita cek. Nah, dan tentu saja sudah terdaftar pasien baru yang bernama Muhammad Abdi Mardi. Nah, setelah kita sudah mendaftarkan pasien, ada form detail pasien. Tujuan dari form detail pasien ini di mana nantinya akan untuk membantu merekam bagaimana background dari pasien tersebut. Karena detail pasien ini menyangkut sebuah atribut, ya ini adalah
riwayat penyakit agar digunakan untuk pertimbangan dokter yang ingin mengecek mereka. Oke, kita tutup aja karena pasien sudah masuk. Oke, kita tutup form dan tabel pasiennya. Kemudian kita buka form detail pasien. Nah, di form detail pasien ini sama seperti sebelumnya, untuk pasien-pasien tadi yang data dummy itu sudah terhubung dengan semua data ini hingga pasien sampai 50. Nah, kita bisa menambahkan detail pasien terbaru melalui form daripada detail pasien. Nah, melalui form ini, misalkan tadi kita ingin menambahkan detail untuk ID pasien nomor 55 atas nama Muhammad Raffi Mardi. Kita tinggal cari saja namanya sampai bawah atau sesuai abjad. Nah, ini dia Muhammad Raffi Mardi. Oke, Muhammad Raffi Mardi, kita coba tinggi berat badannya misalkan 100 kilo, terus tinggi badannya adalah 160 cm. Nah, riwayat penyakit misalkan kita bilang asma. Nah, kita tambahkan detail pasiennya. Nah, ini sebelumnya tutup dulu. Nah, kalau misalkan sudah kita masukkan, pasti akan terupdate daripada tabel detail pasien. Maaf, detail pasien. Nah, yang tadi terakhir sampai detail pasien ID 50. Kalau misalkan kita masukkan, ada yang baru. Ya, ini adalah 51. Dan ini itu sudah terhubung dengan pasien ID, yang dimana pasien ID Muhammad Raffi Mardi ada 55, dan nantinya ini juga pastinya sama 55 juga karena sudah terhubung. Ini data-datanya tadi, riwayat penyakit yang asma, tinggi badan 190 benar, dan berat badannya 100 kilo, itu juga benar. Nah, oke, kita sudah mengisi data-data baru untuk pasien. Nah, kemudian selanjutnya kita akan ke data dokternya. Misalkan ada dokter dan dokternya baru join ke dalam company kita. Nah, kami juga menyediakan form yang dimana untuk menginput data dari dokter baru tersebut. Nah, bisa kita buka saja langsung form dokter. Nah, pastinya sama seperti sebelumnya, kita udah ada beberapa data dummy yang berjumlah 50. Kalau misalkan kita masukin dalam dokter, pasti ntar create dokter barunya. Misalkan kita buat namanya Supriyadi Mahmad dengan jenis kelamin laki-laki. Alamatnya misalkan di Bintaro, dan nomor telepon sembarangan aja, emailnya juga sembarangan aja, dan passwordnya misalkan sembarangan aja juga, relatif sama ya. Dan kita add recordnya dan simpan perubahan. Nah, nantinya di sini database-nya akan mengupdate dan menyatakan bahwa ada dokter baru. Di sini kita bisa lihat Supriyadi Mahmud dengan nomor ID dokternya, nomor dokter ID-nya dari 51, menandakan ada data baru yang benar-benar telah masuk. Oke, dokter sudah termasuk. Kemudian sama seperti pasien, ada detail dokter. Detail dokter digunakan sebagai background daripada dokter tersebut, di mana background-nya itu adalah seperti latar belakang daripada spesialis dari dokternya. Oke, kita buka form detail dokter di sini. Kemudian di sini ada detail dokter. Oke, nah di sini sama seperti sebelumnya, kita hanya tinggal memilih nama dokter yang kita ingin assign detailnya. Karena tadi nama dokternya Suryadi Mahmud, kita cari abjad S ABCD HIJK, ini dia Supriyadi Mahmud. Oke, Supriyadi Mahmud, kita misalkan bilang spesialisnya paru-paru, dan ini ada lama bekerjanya, kira-kira berapa tahun sudah pengalaman. Mungkin kita bisa bikin sekitar 8 tahun lah ya. Nah, kita tambahkan detail dokternya. Nah, dari sini nanti tabel detail dokter, dan di mana tabel detail dokternya itu awalnya berjumlah 50, pasti ntar akan menambah juga jadi 51. Nah, di sini kita bisa lihat jumlahnya 51. Cuman karena ini sebelumnya sudah dilakukan uji coba tertentu, maka ini auto number-nya ini tidak mulai setelah 50 gitu. Jadi intinya datanya sudah masuk dan ini sudah ke-assign, di mana ke-assign ke dokter ID dokter 51, dan dokter ID dokter 51 adalah milik Supriyadi, dokter Supriyadi. Nah, oke, detail dokter sudah masuk, kita tutup saja detail formnya. Oke, pasien cek, dokter cek. Kemudian kita ke administrator sama seperti sebelumnya, jika ada administrator baru maka didaftarkan melalui form administrator. Nah, di sini kita bisa ada form administrator.
Nah, untuk membuktikannya sama seperti sebelumnya, form administrator ada 50 orang. Nah, kita tulis saja form tabel datanya. Nah, kita misalkan kasih nama Arif Faizin. Oke, alamatnya misalkan di Surabaya. Dan seterusnya, sembarangan aja. Emailnya misalkan sama, sembarangan. Password juga sembarangan. Disclaimer-nya kaki email. Oke, kita add recordnya. Dan di tabel administratif nanti yang tadinya jumlah 50, pasti jumlahnya sekarang ada 51. Nah, ini dia Arif Faizin, Surabaya, dan seterusnya masih sama. Berarti data sudah masuk ke dalam tabel administratif kami. Dengan ID admin yang baru adalah 51. Oke, administrator sudah masuk. Oke. Kita tutup aja administrasi. Oke, ini cek. Oke, untuk statusnya, untuk status kita ada statusnya itu di mana ada 5 nilai. Nah, 5 nilainya ini alurnya seperti ini. Nah, mungkin sebelum ke status akan jelasin diri jenis layanan. Oke, di jenis layanan kami juga menyediakan form jenis layanan, di mana form jenis layanan ini nantinya bisa digunakan sebagai metode atau layanan-layanan yang disediakan oleh perusahaan di tempat panggil dokter ini. Mungkin kalau misalkan yang sekarang ada jenis layanan, mohon maaf kalau ada suara itu, jenis layanan seperti BPJS, Mandiri, dan asuransi. Oke. Nah, nantinya kalau misalkan ingin membuat laporan dan dia daftarnya BPJS, maka akan langsung dioper, maka akan langsung ke dalam alur BPJS. Begitu pula alur BPJS dan Mandiri, kalau lebih sama, silakan alur Mandiri, ntar ada alur yang baru. Oke. Kemudian jenis layanan sudah dijelaskan. Kemudian biaya. Yang biaya ini biayanya kalau misalkan dia BPJS, dia akan otomatis tidak memiliki biaya nilainya, karena tadi kita di sini ada beberapa data dummy misalkan biaya totalnya 0, berarti dia mengikuti program asuransi atau BPJS. Kalau misalkan yang membayar ini pastinya mengikuti program daripada Mandiri atau sendiri gitu. Oke. Kemudian ke resep obat. Nah, resep obat ini kita ada resep obat ID dan juga namanya gitu, deskripsinya, nama obatnya apa sih, ini itu dan sebagainya. Nah, dari itu memiliki relasi one to many, karena setiap laporan hanya bisa menggunakan satu obat, namun obatnya itu bisa di banyak laporan gitu. Oke, statusnya belum. Kemudian di verifikasi ID. Nah, form verifikasi ID ini gunanya adalah untuk mengassign admin apa yang ingin mengerjakan laporan itu gitu. Kalau misalkan nantinya sekiranya sebelum kita akan mulai membuat laporan ini, misalkan aku membuat laporan, nah laporan itu akan ada ID laporannya nih. Nah, untuk itu makanya ntar istilahnya di sini bisa pilih nama, siapa nama administratornya, dan habis itu pilih ID lapor yang pengen dikerjakan apa gitu. Nah, habis itu baru atas nama admin itu memproses laporan itu selanjutnya. Sebelum kita akan mulai membuat form laporan, aku akan mencoba menjelaskan bagaimana statusnya. Nah, di status ini ada 5 nilai gitu. Nah, alurnya gimana sih? Mohon maaf sebelumnya alurnya ini nggak sesuai di sini. Jadi pertama-tama sebelum dia membuat laporan pasti ID-nya belum ada, karena dia belum masuk ke dalam tabel laporan. Nah, jadi kalau misalkan nantinya kalau pasien membuat laporan, maka status laporan itu otomatis akan menjadi nilai diajukan. Nanti diajukan itu dioper ke admin. Admin akan mengecek apa jenis layanan apa yang dipilih oleh si pasien tersebut, apakah tadi BPJS, asuransi, atau Mandiri. Kalau misalkan dia memilih layanan BPJS atau Mandiri, maka akan langsung dioper ke diterima. Sedangkan kalau misalkan dia memilih program Mandiri, maka akan dioper ke penungguan pembayaran. Oke, sebelum kita lanjut, nah di sini kan ada percabangan nih, ada yang langsung diterima, ada yang penunggu pembayaran. Nah, mereka yang mengikuti program Mandiri itu kan dioper ke menunggu pembayaran. Nah, bagaimana cara mereka diterima laporannya? Mereka harus melakukan pembayaran terlebih dahulu. Ini nantinya ada form pembayaran. Ini mana mengisi tabel data daripada biaya. Oke, setelah dibayar dan sama pada akhirnya akan dijadikan status diterima. Nah, dijadikan status diterima, nanti
administrator akan mencoba mengassign dokter yang akan mengurus dia. Nah, pada saat dokternya itu mengurus dia, ada state di mana di mana dokter itu bisa menentukan apakah dia sudah selesai melakukan pemeriksaan atau masih dalam tahap pemeriksaan. Nah, oke, itu alurnya. Jadi pertama diajukan, kedua kemudian ada percabangan, apakah dia program apa atau program apa. Kalau misalkan asuransi BPJS dia langsung terima. Kalau misalkan dia mandiri menunggu pembayaran, kalau menunggu pembayaran akan dilempar disuruh bayar dulu. Kalau misalkan udah langsung diterima, habis itu kalau udah diterima dikasihkan ke dokternya. Nah, dokter memiliki hak untuk menjadikan statusnya menjadi dalam pemeriksaan atau selesai. Oke, kita akan mulai membuat atau mengisikan data ke tabel laporannya langsung ya. Oke, baik. Pertama, tadi kan kita mulai dari pada pasien. Nah, karena kita tipenya ini seperti aplikasi, jadi ini alur-alurnya seperti ini. Pasien pertama akan membuat laporan di form laporan pasien. Nah, dari sini kita akan coba menggunakan data-data yang tadi sebelumnya kita udah isi lah istilahnya. Nah, tadi nama pasien adalah Muhammad Raffi Mardi. Gimana dia? A, B, C, D, E, M, G. Nah, ini dia Muhammad Raffi Mardi. Oke, misalkan dia pilih layanannya mandiri gitu kan. Pilih tanggal mandiri dan tanggalnya tanggal sekarang, 17. Oke, misalkan dia ada keluhannya, istilahnya asmanya kambuh gitu. Asmanya kambuh, tadi kan background penyakit asma, dan kita klik record. Oke, nah di sini nanti dari tabel laporan nanti akan ke assign nilai baru. Nah, ini dia asma dengan pasien ID 55. Raffi tadi mau Raffi Mardi, ID pasiennya ada 55. Kalau misalkan kita lihat di sini, baru pasien, kita scroll ke bawah tuh ya, Raffi 55. Oke, berarti sama ya. Berarti 55 Muhammad Raffi Mardi. Oke. Nah, status ID-nya itu menjadi 5 tuh diajukan. Oke, diajukan, dan ini jenis layanannya 2, jenis layanan 2. Jenis layanan 2 itu adalah mandiri di sini. Nah, oke. Kemudian ini tanggal pendaftarannya, tanggal masuk, dan penyakit keluhannya, dan ini laporan ID-nya 43. Kenapa nggak 35? Karena ini auto number-nya dari akses. Jadi karena sebelumnya sudah ada beberapa percobaan, jadi sekarang mulai dari 43 gitu. Nah, habis itu tadi kan kita kan sudah pasien nih. Pasien dari situ ntar admin akan mengecek dia mau nge-assign kemana. Oke, diverifikasi. Nah, tadi admin yang baru yang kita namain adalah siapa tadi ya admin baru kita? Misalkan cek lagi. Oh, admin baru kita itu Arif Faizin. Oke, admin baru kita Arif Faizin. Arif Faizin. Nah, ini Arif Faizin. Berarti masuk berarti kan. Nah, di sini dia akan mengurus ID laporan. Apa aja ID laporan yang tersedia gitu. Oh, ini nih ID laporan 43. 43 ini berarti istilahnya belum ada admin yang mengambil laporan mereka. Oke, kita klik aja. Tambahkan bukti. Nah, berarti admin Arif Faizin tadi sudah akan menerima tugas untuk mengurus laporan 43. Nah, misalkan kita klik lagi di sini, maaf ini, pokoknya gitu. Istilahnya kalau misalkan data assign, mereka bakalan bertanggung jawab untuk mengurus ID itu. Oke, diverifikasi bisa ditutup aja. Oh, ini kembalikan aja. Nah, di sini ntar sudah ke sign gitu di tabel laporan, di tabel verifikasi. Ini dia verifikasi ID, laporan ID, admin ID-nya. Admin ID-nya tadi Arif Faizin ada 51. Oke. Kemudian kan tadi kan jenis layanannya kan mandiri kan, karena dia layanan mandiri dan sudah udah di verif gitu siapa yang akan bertanggung jawab mengurusin laporan itu. Selanjutnya admin tersebut akan membuka laporan admin. Nah, tadi nama adminnya adalah jadi ini langsung kayak untuk admin Arif Faizinnya gitu. Kalau misalkan kita lihat di sini yang udah akses apa berarti 43. Nah, di sini udah kelihatan tuh admin yang mengurus ini berarti admin Arif Faizin. Nah, kita lihat di sini jenis layanannya 2 itu mandiri. Oh, 2 ini mandiri nih. Berarti kita kasih dulu menunggu pembayaran dulu. Oke, berarti kalau misalkan menunggu pembayaran, berarti kita simpan laporan. Nah, ini berarti ntar pasien akan diminta untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu. Nah, pembayarannya itu dilakukan di form biaya ini.
Nah, di form biaya ini dalam pembayaran, nama pasiennya siapa? Tadi kan nama pasiennya Muhammad Raffi Mardi. Nah, di sini ntar prompt Muhammad Raffi Mardi melakukan pembayaran. Oke, Muhammad Raffi Mardi pembayaran. Nah, istilahnya di sini ntar di prompt mereka program-program tertentu itu ada harga awalnya gitu. Nah, misalkan harga awal 150.000 dan tanggal transisi misalkan hari itu juga. Dan kalau ini bukti pembayaran itu opsional. Nah, upload bukti. Oke. Nah, di sini ntar di tabel biaya akan terisi itu baru 150.000 dengan laporan ID 43. Laporan ID 43 itu siapa? Laporan ID 43 itu kita 4355 pasien ID-nya kita berarti Muhammad Raffi Mardi. Oke, aku tutup aja yang biaya. Nah, di sini nanti admin akan mengecek lagi di laporan admin. Di dari ini ntar setelah misalkan diterima pembayaran bukti pembayarannya di sini, maka akan di-assign dokternya siapa yang akan mengurus. Misalkan tadi dokternya yang baru Supriyadi Mahmud. Oke, Supriyadi Mahmud. Dan misalkan di sini udah ada bukti pembayarannya, misalkan udah intinya tuh kalau misalkan bukti dia udah membayar itu akan ada ke value daripada laporan ID mereka. Laporan ID kita kan 43 nih. Nah, sebentar. Ya. Jadi kalau misalkan tadi laporan admin, misalkan di sign 43, terus misalkan tadi Supriyadi Mahmud. Nah, di sini kan masih belum pembayaran nih. Nah, kita cek di sini tuh udah ada nggak sih LPR ID dia mereka? Oh, udah ada 43. 43 ini berarti istilahnya laporan ID 43 sudah melakukan pembayaran. Kan tadi kan sebelumnya nggak ada kan, makanya harus ditutup dulu istilahnya kan untuk refresh database-nya. Nah, kalau misalkan udah diklik ini, berarti akan desain gitu. Daripada ID laporan ini, bukti pembayaran daripada laporan ID ini ke tabel laporan. Karena kan sebelumnya kan belum ada. Mana tadi tabel laporan? Oke, sebelumnya kan di sini kan belum ada gitu. Biaya ID-nya belum ke-sign kan. Adminnya itu ntar yang nge-sign, soalnya itu untuk konfirmasi istilahnya bahwa pasien sudah membayar. Nah, oke, udah dibayar. Admin akan memilih dokter siapa yang akan mengurus. Di sini Supriyadi Mahmud. Dan dipilih juga tanggal pemeriksaannya misalkan besoknya. Oke, besoknya berarti harusnya menjadi diterima. Terus diterima, berarti simpan laporan. Oke. Nah, di sini entah pada akhirnya laporannya udah disimpan. Nah, misalkan kita cek lagi database-nya aja. Nah, ini ntar bakal selesai bahwa dia akan melakukan pemeriksaan tanggal segini. Ini untuk Muhammad Raffi Mardi, siapa dokternya? Dokternya tuh Supriyadi Mahmud. Supriyadi Mahmud tadi apa? Berapa? 51. Oh, oke. Biaya ID-nya tadi apa? 94. 94 itu connect ke 43. Biayanya 94. 43. Oke, benar berarti. Nah, oke, kita tutup aja yang laporannya. Karena udah dari admin akan udah mengesain ke dokter. Nah, akhirnya sekarang tugas dokter yang mengurusi laporan tadi. Kita buka form dokter misalkan di sini form laporan dokter. Oke. Di sini form laporan dokter. Nah, di sini akan menampilkan nama dokter siapa aja yang sedang bertugas. Tadi kan Supriyadi Mahmud. Misalkan kita buka Supriyadi Mahmud. Oke. Supriyadi Mahmud, nanti di sini ID laporan. ID laporan ini melist ID laporan apa aja yang sedang ditugaskan kepada Bapak Supriyadi Mahmud tadi. Nah, tadi kan ID laporannya kan adalah 43. Nah, kalau misalnya kita buka, akan muncul 43. Nah, di sini nanti akan tertulis nih, oh Muhammad Raffi Mardi, ID pasiennya berapa? 55, sama. Nah, keluhannya apa? Asma. Oh, asma tadi yang kita masukkan pada saat membuat laporan pasien. Oke. Kalau misalkan udah nih, ke daftar nih pasiennya Muhammad Raffi Mardi. Nah, ini kalau misalkan selesai, berarti misalkan selesainya hari Selasa. Nah, satu pasien selesai, dikasih resep obat. Resep obat itu misalkan ini certified. Nah, jadi bisa di-save. Nah, udah ke-save, berarti istilahnya statusnya ini udah selesai tadi nilainya adalah terus tadi udah 3 gitu, berarti ntar di laporan Muhammad Raffi Mardi akhirnya sudah 3. Nah, ini dia selain 3. Oke, akhirnya pada saat itu juga akhirnya udah komplit deh database-nya Muhammad Raffi Mardi, laporan selesai istilahnya gitu. Nah, jadi demikian itulah cara daripada penginputan data ke tabel laporan dari final project kami.
selanjutnya kami akan menjelaskan seputar query-query yang telah kami buat. Oke, kali ini aku akan menjelaskan query-query yang telah aku buat. Nah, di sini aku udah menyiapkan 4 query, di mana query-nya itu adalah menampilkan admin yang memproses laporan daripada keluhan jantung. Nah, di sini kalau misalkan kita buka query-nya, kita buka SQL view-nya. Nah, di sini kita bisa lihat dia akan menyelect, sebentar, mungkin dari sini aja. Iya. Nah, di sini kan tadi kan antara administrator, verifikasi dan laporan itu kan sudah ada hubungannya lah. Di sini kan one to many to many antara administrator dan laporan. Nah, ini berarti nanti yang aku gunakan itu di SQL code-nya itu adalah menselect ID administrator, nama administrator, terus kemudian laporan administratornya, laporannya itu sebagai misalkan yang tadi kan penyakit jantung, ini laporan keluhan penyakit jantung, dan ini ID laporannya. Nah, ini untuk tanggalnya, karena ini diurutkan berdasarkan tanggalnya. Ini formnya ada inner join antara administrator dengan verifikasi. Kan tadi kan udah ada hubungannya tuh one to many. Nah, terus juga habis itu di inner join lagi dengan laporan, inner join dengan laporan untuk bisa connect gitu, apa aja laporan apa yang dia itu keluhannya jantung. Nah, di sini inner join-nya di mana laporan ID sama dengan laporan yang berada di keluhan. Laporan where laporan ID ini untuk syarat bahwa keluhan dari laporan itu adalah jantung gitu. Ini untuk join-nya menghubungin antara laporan verifikasi dan admin, dan ini untuk prasyarat bahwa laporannya itu harus ada kata-kata jantung gitu. Nah, ini diurutkan berdasarkan laporan tanggal masuk. Nah, pada akhirnya dia akan tampil seperti ini. Ada Halika Pratiwi dengan admin ID 12, terus laporan ID 34 sama 31. Apakah benar 34 31 itu jantung keluhannya? Oke, kita buka laporan. Nah, tentu saja benar gitu. Oke, ini dia. Ini jantung. Oh, benar. 34 juga jantung. Oh, benar. Berarti sudah valid. Nah, kemudian setelah itu query yang kedua adalah dokter yang berpengalaman 10 tahun, dokter yang sudah pernah mengurus pasien dan dia pengalamannya 10 tahun. Query yang SQL yang aku buat adalah seperti ini, di mana dia itu menselect atau menampilkan nama, ID-nya, dan pengalaman kerjanya. Nah, from mana? Dia itu di-join antara tabel dokter dengan ini query-nya untuk ngambil dokter-dokter apa aja yang istilahnya 10 tahun ke bawah gitu. Karena di sini itu akan menampilkan tabel yang ada dokter ID yang kerjanya itu 10 tahun ke bawah dari detail dokternya kan. Karena yang untuk 10 tahun ke bawahnya ini ada di detail dokter. Nah, di sini di mana detail dokter sama dengan laporan .id untuk menyamakan kan, dan detail dokter dalam bekerja itu kurang dari 10. Ini di group by-nya di detail dokter ID dan diurutkan berdasarkan dokter ID-nya. Nah, di sini bisa lihat nanti hasilnya seperti apa. Seperti ini. Dokter ini udah pernah bertugas, terus juga pengalamannya 4 tahun. Di sini dokter ini istilahnya intinya semuanya udah pernah ngurusin pasien. Dimana kita tahu, kita bisa cek daripada laporannya. Kalau misalkan kita cek salah satu aja lah, atau dua deh. Misalkan dari dokter 20 dengan 22. Benar nggak sih dia udah ngurusin laporan? Oke, kita cek 20 dengan 22. Di sini ada kolom dokter ID 20 sama 22. Oke, 20-nya di sini, 22 mana 22? Oh, 22 di sini, 20 di sini. Oh, ternyata bener aja. Dokter yang ini udah pernah ngurusin laporan. Oke, yang lain deh istilahnya 33. Oke, 33. Siapa 33? Oh, di sini ada 33. Oh, benar berarti istilahnya dokter yang dengan dokter ID 33 udah pernah ngurusin laporan. Nah, jadi seperti itu. Ternyata untuk dokter yang berpengalaman ngurusin pasien dan 10 tahun ke bawah. Nah, di situ
Query yang ketiga adalah obat yang sudah pernah dipakai dan jumlahnya berapa. Nah, oke, di sini kan kita lihat skillnya. Nah, ini select distinct. Distinct ini dimana dia akan nampilin berdasarkan nama obatnya aja gitu, biar ntar nggak double. Dia akan menampilkan nama, deskripsi nama obatnya apa, ini ID-nya, ID obat, dan serta jumlah. Select count. Select count ini adalah jumlah obat yang terpakainya sebagai jumlah, di mana resep obat SRO ini sama dengan RO daripada laporan ID. Ini resep obat SRO laporan, di mana yang resep obat sama dengan di laporan. Berarti istilahnya ID obat itu ada di laporan, ID obat itu ada juga pasti di resep obatnya. Nah, data query ini akan menghasilkan data seperti ini. Nah, benar nggak sih istilahnya obat ini udah pernah dipakai? Nah, kalau misalkan kita ingat tadi monografki tadi obatnya apa gitu, ini kayaknya nih, atau yang apa ini gitu. Oke, pokoknya kita cek aja apakah benar nggak sih ini data-datanya. Laporan Muhammad Rocky Madi tadi apa? Tadi obatnya 5 benar dipakai nggak sih? Oh benar, nggak taunya ada 1 gitu. Nah, kalau ini benar nggak sih ada 2? Kalau misalkan kita cek ACE inhibitor ID-nya 2. Oke, di laporan ID-nya 2, ada berapa nih? 1, 2. Oh nggak ada lagi, oh benar 2 doang berarti benar jumlahnya cuma 2. Nah, jadi gitu untuk query yang ke-3. Nah, ini untuk versi daripada tabelnya. Oke. Kemudian yang terakhir, query itu query-nya adalah jumlah tugas istilahnya. Dia menghitung admin, menunjukkan admin serta jumlah tugasnya yang beralamat di Palu lah, sama alamat lahirnya. Oke, misalkan di sini aku tunjukin SQL-nya. Nah, di sini select distinct nama ID admin, nama admin serta alamatnya, aku membuktikan bahwa benar nggak sih dia itu di Palu. Nah, di sini from verifikasi ADMB, ini untuk inisialnya ADMB, di mana ADMB yang dari verifikasi sama dengan ADM daripada ADM ID. Nah, ADM daripada ADM ID ini adalah administrasi gitu. Sebentar. Oke. Oh, mohon maaf, ini jadi di select-nya ini satunya lagi itu jumlah tugas yang dikerjakannya. Oke, di jumlah tugas yang dikerjakannya ini ada nested query di mana dia itu select jumlah daripada dengan syaratnya ID verifikasi yang di admin ID, jumlah admin ID yang ada di tabel verifikasi gitu, dan menyamakan dengan admin ID yang ada di tabel admin. Nah, di sini untuk yang di luarnya ini from administrator ADM. Nah, jadi apa namanya, tabel admin ini dipanggil di nested query-nya itu. Nah, ini untuk inner join antara administrator dengan verifikasinya agar tidak terjadi kekacauan pada saat dalam aksesnya ini memproses datanya, dan di mana admin alamat atau alamat admin kelahirannya adalah di Palu. Dan ini diurutkan di grup berdasarkan admin ID-nya pastinya. Nah, kalau misalkan kita lihat, oh admin ID 46 namanya Alika, alamatnya di Palu, oh berarti udah benar. Nah, jumlahnya 3, bener nggak sih jumlahnya 3? Kita cek. Karena ini kan tadi kan jumlah laporannya kan berdasarkan jumlah verifikasinya. Nah, kita cek verifikasinya. ID admin tadi 46, kita cek. ID 46, oh 1, 2, 3, oh ternyata benar ada 3 gitu. Ada 3 laporan yang diurus oleh admin Alika tadi. Nah, jadi sekiranya itu aja untuk query-query-nya, kemudian akan aku tunjukkan daripada hasil laporannya. Nah, hasil laporannya, karena ini tadi ada beberapa yang udah berubah, karena kita tadi ada input pasien baru namanya Muhammad Rocky itu. Nah, di sini misalkan admin keluhan jantung, tadi kan ada 2 kan, bener nggak sih laporan? Oh bener, ini kontak metode query-nya. Admin keluhan jantung, bener ada Alika sama Hasta. Oh benar, Alika sama Hasta jumlahnya ada 2 orang. Oke, benar. Kemudian ada pengalaman 10 tahun. Oh ada 10, benar nggak sih 10? Oke, kita cek. Ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian 10 orang. Jumlah itu jumlah admin yang bertugas, oh 3 gitu. Nah, ini jumlah adminnya berapa gitu? 1 orang, oh benar. Nah, jumlah obat yang terpakai,
ada 13. Karena tadi ada tambahan si actified. Kita bisa lihat jumlah yang terpakai. Ada actified 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 tadi nggak gitu. Oke, berarti benar 13. Jadi sekiranya query-query dari laporannya kalau lebih maaf, nanti akan disalah teman saya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai query dan report yang telah saya buat. Untuk query yang pertama yaitu saya membuat bagaimana cara menampilkan data ID pasien dan nama pasien beserta jumlah laporan yang pernah dibuatnya dan mengurutkan tampilannya berdasarkan jumlah laporan paling banyak. Di sini saya menggunakan dua tabel, yaitu tabel pasien dan tabel laporan. Pertama yaitu melakukan select terhadap PSN_ID pada tabel pasien, kemudian dialias menjadi nomor pasien, lalu ada PSN_nama pada tabel pasien. Kemudian untuk menghitung jumlah laporan itu kita menggunakan LPR_ID pada tabel laporan dengan fungsi agregasi count. Lalu from pasien, laporan, dan kemudian where primary key pasien.psn_id sama dengan laporan.psn_id di group by berdasarkan ID pasiennya pada tabel pasien dan nama pasiennya. Lalu order by diurutkan secara descending, hitungan LPR_ID yang dihitung dengan fungsi agregasi count. Kemudian apabila di run, hasilnya akan seperti ini dengan jumlah laporan pasien terbanyak yaitu 3 atas nama Asmuni Suwarno SGZ dengan nomor pasien 23. Kemudian untuk query selanjutnya yaitu menampilkan ID pasien dan nama pasien yang menggunakan jenis layanan BPJS dan mengurutkan tampilannya berdasarkan ID pasien terkecil. Di sini saya menggunakan tabel pasien dan terdapat nested query di dalamnya. Di sini juga menggunakan select distinct agar hasil yang sama itu dihitung satu dan tidak double, yaitu select distinct pasien.psn_id as nomor pasien, lalu pasien.psn_nama as nama pasien, from pasien where psn_id in, karena kita akan mencari mencari pasien yang menggunakan jasa BPJS, yaitu menggunakan nested query. Select pasien.psn_id from pasien left join menggunakan join laporan on pasien.psn_id sama dengan laporan.psn_id left join jenis layanan on laporan.jl_id sama dengan jenis layanan.jl_id where jenis layanan.jl_nama sama dengan petik BPJS petik kurung tutup order by PSN_ID. Kemudian apabila di run hasilnya akan seperti ini. Terdapat 4 pasien yang menggunakan jasa layanan BPJS, yaitu pasien dengan nomor 1, 7, 11, dan 23. Lalu untuk query yang selanjutnya yaitu menampilkan ID pasien dan nama pasien dan keluhannya bila diurutkan berdasarkan tanggal masuk laporannya. Pertama yaitu saya menggunakan tabel pasien dan laporan. Lalu untuk query-nya yaitu select pasien.psn_id as nomor pasien, lalu pasien.psn_nama as nama pasien, laporan.lpr keluhan as keluhan, laporan.lpr_tanggal masuk as tanggal daftar, from pasien, laporan where. Di sini primary key-nya yaitu pasien
PSN_ID sama dengan laporan.LPR_ID diorder by berdasarkan tanggal masuk laporannya, yaitu laporan.LPR_tanggal_masuk. Ketika di run hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini sudah urut berdasarkan tanggal masuk laporannya dari 2020 sampai 2021. Kemudian untuk query selanjutnya yaitu menampilkan berapa presentasi laporan pasien yang telah selesai ditangani oleh dokter. Di sini menggunakan tabel laporan dan status. Untuk query-nya yaitu menggunakan fungsi round, kemudian ada fungsi agregasi count, kemudian dikali dengan 100 untuk menghasilkan persen, S, nama tabelnya yaitu selesai ditangani dokter dalam persen, from laporan, status, where laporan.status_id sama dengan status.status_id, and status.status_nama sama dengan selesai. Di group by berdasarkan status.status_id. Kemudian untuk hasilnya sendiri menjadi seperti ini. Dan ternyata semua laporan yang diajukan oleh pasien sudah 100% ditangani oleh dokter. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai report dari query yang telah saya buat. Yang pertama yaitu report jumlah laporan per pasien. Untuk jumlah laporan per pasien sendiri ini ada paling banyak itu ada 3 laporan atas nama Asmuni Suwarno dengan nomor pasien 23. Kemudian ada 6 pasien yang mengajukan laporan sebanyak 2 kali, dan ada 5 pasien yang mengajukan laporan sebanyak 1 kali. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu menampilkan pasien yang menggunakan BPJS. Seperti yang dapat dilihat, terdapat 4 pasien yang menggunakan BPJS untuk berobat. Yang pertama yaitu nomor pasien 1 atas nama Harsaya dari Jan Mustafa, lalu ada nomor pasien 7 yaitu Bambang Langgeng Iswayudi, lalu ada nomor pasien 11 yaitu Tirta Mandala, dan nomor pasien 23 yaitu Asmuni Suwarno. Lalu untuk report yang selanjutnya yaitu urutan tanggal masuk laporan. Nah, di sini terdapat 20 laporan yang masuk pada yang paling awal yaitu tanggal daftar 5 Februari 2020, dan yang terakhir laporan yang masuk yaitu pada tanggal 4 Februari 2021. Lalu di sini terdapat 20 laporan. Kemudian untuk report presentase laporan selesai ditangani dokter itu sebanyak 100% laporan itu sudah ditangani oleh dokter. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan 4 query yang saya buat. Yang pertama ada query laporan yang berstatus diajukan. Nah, di sini saya membuat sebuah query yang menampilkan data pasien yang pada saat itu status laporannya masih diajukan atau belum diproses oleh administrator. Di sini ada select pasien, namanya yang saya aliaskan dengan pasien yang dilayani,
kemudian ID pasien sebagai nomor pasien, lalu ada laporan tanggal masuk sebagai tanggal masuk, from, saya memakai inner join, on laporan PSN ID, ketika laporan PSN ID sama dengan pasien PSN ID. Pada tabel laporan PSN ID-nya sama dengan pada tabel pasien. Kemudian inner join lagi, on status ID sama dengan laporan status ID. Nah, karena di sini ada 3 tabel yang saya pakai, yaitu tabel pasien, kemudian ada tabel laporan, dengan tabel status, di mana tabel status itu saya ambil sebagai persyaratan. Nah, di sini where status nama sama dengan diajukan. Nah, di sini persyaratannya, yaitu ketika nama statusnya adalah diajukan, kemudian dan laporan tanggal masuk itu lebih kecil daripada date. Fungsi date di sini adalah mengembalikan nilai dari tanggal pada saat ini. Contohnya tanggal 18 Januari 2021. Kemudian saya order berdasarkan tanggal masuknya. Maka di sini dapat diketahui pasien yang masih berstatus dilayani yaitu Oni Siska Wijayanti. Baik, kemudian selanjutnya ada query pasien dengan riwayat penyakit. Di sini akan menampilkan siapa saja pasien yang memiliki riwayat penyakit. Nah, jadi ada select pasien, yang diselect ada pasien PSN ID sebagai nomor pasien, kemudian PSN nama sebagai nama pasien. Kemudian di sini ada fungsi year, date. Nah, di sini mengembalikan nilai dari date atau tanggal, tetapi pada fungsi ini ada year, otomatis dia nanti mengembalikan tahunnya saja. Otomatis jadi nanti tahun dikurangi dari tahun dari tanggal lahir pasien, yaitu pasien titik PSN tanggal lahir. Jadi nanti didapat sebagai usia. Kemudian ada detail pasien, DP riwayat penyakit, S riwayat penyakit. Nah, di sini from pasien, kemudian detail pasien. Lalu di sini pasien PSN ID sama dengan detail pasien PSN ID. Nah, jadi di sini kita menyamakan dulu ID-nya karena kita memakai 2 tabel saja, jadi lebih sederhana. Kemudian N lagi, detail pasien DP riwayat penyakit tidak nol. Nah, jika di sini tidak nol. Kemudian saya order berdasarkan umur dari yang paling besar. Sini sebagai berikut. Nah, dapat dilihat di sini jumlah pasiennya ada 49. Sedangkan pada data, pada detail pasien, tabel detail pasien berjumlah 50. Nah, di sini ada 1 orang yang tidak memiliki riwayat penyakit, yaitu pada pasien dengan ID 44. Kemudian selanjutnya ada query yang menampilkan biaya pasien di bawah 2 juta. Di sini ada nomor pasien, kemudian ada nama pasien, kemudian nama dokternya, lalu total biaya dari tabel biaya. Di sini saya pakai join, inner join laporan, di mana laporan PSN ID sama dengan pasien PSN ID. Kemudian inner join lagi, dokter doc ID sama dengan laporan doc ID, inner join lagi, biaya BID sama dengan laporan BID, kemudian yang terakhir inner join lagi. Jadi di sini ada 4 inner join. Layanan JL ID sama dengan laporan JL ID, di mana jenis layanannya adalah mandiri dan biaya B total kurang dari 2 juta. Dan saya urutkan berdasarkan biaya total. Urutkan dari yang paling kecil, sehingga hasilnya sebagai berikut. Kemudian terakhir adalah ada query persentase pasien yang telah membayar. Nah, di sini saya memakai round atau persentase, yaitu select count PID. Di sini saya memakai data dari jumlah berapa banyak
BID biaya. Kemudian select count-nya di sini adalah laporan. Jadi nanti yang dibandingkan adalah banyaknya jumlah data pada biaya dengan jumlah data pada laporan. Saya bagi, kemudian kalikan 100, lalu akurasinya yaitu 2 titik di belakang koma. From laporan dan status, di mana laporan status ID sama dengan status ID, dan status nama yaitu menunggu pembayaran. Kemudian diurutkan berdasarkan status ID-nya dari yang paling kecil. Hasilnya adalah 91,3%. Nah, dapat dilihat untuk laporan yang berstatus diajukan sebagai berikut. Jadi tadi ada nama pasiennya yaitu Oni Siska Wijayanti, nomor pasiennya ada 30, dan tanggal masuknya yaitu tanggal 16 Januari 2021. Totalnya adalah 1 pasien. Kemudian selanjutnya, report dari pasien dengan pembayaran di bawah 2 juta adalah sebagai berikut. Jadi totalnya ada 5 pasien, dimulai dari yang biaya paling kecil yaitu 87.000, kemudian yang terbesar yaitu 1.200.000. Kemudian selanjutnya ada pasien dengan riwayat penyakit, ada nama pasien, usia, dan riwayat penyakitnya. Nah, di sini jumlahnya ada 49 orang. Dan yang terakhir yaitu persentase pasien yang telah membayar. Persennya yaitu 91,3%. Oke, mungkin itu saja dari saya. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan untuk query yang telah saya buat. Untuk query yang pertama, query ini akan menampilkan jumlah pasien dari masing-masing dokter, kemudian akan dikelompokkan berdasarkan nama-nama dokter yang menanganinya, lalu diurutkan berdasarkan dengan jumlah dari pasien yang ditangani. Nah, di sini saya menggunakan tabel pasien dan juga tabel laporan. Kemudian ada lagi tabel dokter. Masing-masing tabel tersebut di inner join sesuai dengan ID masing-masing. Kemudian di grup menggunakan atribut dari dokter nama, lalu diurutkan berdasarkan jumlah dari pasien ID-nya dan diurutkan secara dari yang terbesar ke yang terkecil. Lalu apabila kita jalankan, yang muncul adalah nama dokter dan juga jumlah pasiennya. Seperti ini. Nanti akan muncul hasil query-nya yaitu Dr. Gita Ardi dengan jumlah pasien 4 orang dan 5 dokter yang lain dengan jumlah pasien 2 orang dan 6 dokter yang lain dengan jumlah pasien 1 orang. Kemudian untuk query selanjutnya yaitu query ini akan menampilkan dokter mana saja yang pernah menangani pasien dengan keluhan jatuh, kecelakaan maupun kram. Nah, di sini saya menggunakan nested query, di mana query children-nya menggunakan tabel pasien dan juga tabel laporan. Nah, kemudian di inner join dan dicocokkan dengan keluhan yang sesuai yaitu jatuh atau kecelakaan atau kram. Nah, untuk yang query parentnya yaitu menggunakan tabel dokter dan tabel laporan. Dua tabel tersebut di inner join menggunakan ID masing-masing, ID dokter. Kemudian dicari laporan dengan pasien ID yang terdapat di dalam query children tadi. Nah, hasilnya akan diurutkan sesuai dengan dokter nama, kemudian dipilih
nomor dokter dan nama dokter yang berbeda. Apabila dijalankan akan berjalan seperti ini. Ini adalah daftar nama dokter dengan yang pernah menangani pasien jatuh, kecelakaan maupun kram. Untuk query selanjutnya yaitu menampilkan total biaya dari seluruh pasien yang pernah menggunakan jenis layanan tersebut sesuai dengan jenis layanan masing-masing. Nah, di sini saya menggunakan 4 tabel, yakni tabel pasien, tabel laporan, tabel biaya, dan tabel jenis layanan. Nah, keempat tabel tersebut di inner join sesuai dengan ID masing-masing, kemudian dikelompokkan di group by dengan jenis layanan nama. Lalu yang ditampilkan adalah nama layanan dan total biaya sesuai dengan query tadi. Nah, apabila dijalankan maka yang muncul seperti ini, dengan asuransi dengan total biaya 0, pelayanan BPJS dengan total biaya sekian, dan mandiri dengan total biaya sekian. Untuk query selanjutnya yaitu query ini menampilkan pasien, data pasien yang menggunakan jenis layanan mandiri dan telah membayar. Kemudian query tersebut diurutkan sesuai dengan tanggal transaksi terakhir. Nah, di sini saya menggunakan 4 tabel, yaitu tabel pasien, laporan, tabel jenis layanan, tabel biaya. Kesemuanya itu di join, inner join sesuai dengan ID masing-masing. Kemudian dicari mana yang memiliki jenis layanan mandiri. Kemudian dicek apakah biayanya juga sudah terisi. Lalu diurutkan berdasarkan tanggal transaksi yang paling besar atau yang paling terakhir. Nah, nanti yang ditampilkan adalah pasien ID, nama pasien, biaya, dan tanggal transaksi di setiap transaksi. Apabila dijalankan maka yang muncul seperti ini. Ini sudah sesuai dengan tanggal transaksi yang terakhir sekaligus biayanya. Nah, selanjutnya yaitu report dari masing-masing query tadi yang telah saya buat. Untuk query pertama, reportnya seperti ini, menampilkan nama dokter dengan jumlah pasien yang pernah ditanganinya. Yang pertama ada Bita Ardi dengan jumlah pasien 4 orang, dan kemudian ada 5 dokter yang lain dengan jumlah pasien 2 orang, dan 6 dokter dengan jumlah pasien 1 orang. Jadi total ada 12 dokter yang pernah menangani pasien. Kemudian untuk query dokter yang pernah menangani pasien dengan keluhan jatuh, kecelakaan maupun kram. Nah, di sini nanti yang ditampilkan bersama yaitu menampilkan nomor dokter dan nama dokter sesuai dengan query tadi. Lalu ada lagi report untuk query dengan report dengan query yang menampilkan biaya dari masing-masing layanan. Jadi di sini nanti akan ada nama layanan seperti asuransi, BPJS, dan mandiri dengan total biaya 0, 123.000 dan 27.355.000. Kemudian ada lagi query mandiri pasien yang sudah membayar dan menggunakan jenis layanan mandiri dan disesuaikan dengan tanggal transaksinya.
Nah, maka di sini akan menampilkan nomor pasien, kemudian ada lagi nama pasien, biaya, dan juga tanggal transaksi. Nah, di sini diurutkan di setiap nama untuk masing-masing transaksi. Maka dari masing-masing record diurutkan dan dikelompokkan berdasarkan dengan nama pasiennya. Demikian penjelasan dari panel project kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.